Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man saru ala nahjihi wattaba'a ala syari'atihi wa da'a ila millatihi ila yaumil qiyamati, amma ba'd. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali lagi kita tidak henti-hentinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Segala limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa karuniakan kepada kita semua, terlebih lagi nikmat iman, nikmat Islam yang tentunya menggerakkan hati kita, menggerakkan langkah kita untuk senantiasa mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini, untuk mempelajari hak-hak Allah Subhanahu wa taala yang menjadi kewajiban utama bagi kita semua sebagai orang yang mengaku beriman kepada Allah Tabaraka wa taala. Salawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus li'i'la'i kalimati la ilaha illallah, untuk meninggikan, untuk mendakwahkan kepada semua manusia, bahkan jin dan manusia, agar senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, agar senantiasa beriman dengan sebenar-benarnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang menjadi suri tauladan kita, yang menjadi teladan bagi kita semua dalam segala aspek kehidupan kita. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang berbahagia ini kita akan membahas dalil lanjutan dari bab yang kedua setelah membahas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang syahadah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam atau al-muallif rahimahullahu taala Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab melanjutkan dengan membawakan dalil berikutnya. Walahuma fi hadis Itban fa inna Allah harrama 'ala an-nar man qala la ilaha illallah yabtagi bidzalika wajha Allah. Hadis yang mulia ini akhrajahu al-Bukhari fi kitab as-salah babul masajid fil buyut. Diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari di dalam sahihnya kitab bab as-salah babul masajid fil buyut, pembahasan tentang masjid-masjid yang berada di rumah-rumah. Begitupun diriwayatkan oleh al-Imam Muslim kitabul masajid bab tentang masjid, babur rukhsati fit takhallufi 'anil jama'ati bi udhrin, bab pembahasan tentang rukhsah untuk meninggalkan salat jamaah karena adanya udzur. Min hadithi Itban ibn Malik, dari hadisnya sahabat yang mulia Itban bin Malik radhiyallahu taala an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa inna Allah harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atasnya neraka siapa saja yang mengatakan, yang bersaksi la ilaha illallah, dia berharap dengan kalimat tersebut, dengan la ilaha illallah tersebut, wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Qala asy-syarih rahimahullahu taala,
Qauluhu Itban huwa Itban ibn Malik al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Dia adalah sahabat yang mulia Itban bin Malik, sahabat Ansar radhiyallahu ta'ala anhu. Kana yusalli biqaumihi. Ini bercerita tentang asbabul wurud hadis tersebut. Beliau adalah imam bagi kaumnya, memimpin mereka salat. Fadha'ufa basaruhu, dan tatkala beliau Allah Subhanahu wa taala uji dengan melemahnya penglihatan beliau radhiyallahu taala anhu, wa syaqqa alaihi adh-dhahabu ilaihim, dan berat bagi beliau radhiyallahu taala anhu berangkat untuk memimpin salat kaumnya pada saat itu. Fatalaba minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ay yakhruja ilaihi wa ay yusalliya fi makanin min baitihi liyattakhidahu musalla. Maka dengan penuh hormat beliau radhiyallahu taala anhu meminta Nabi sallallahu alaihi wasallam ayakhruja ilaihi, untuk datang ke rumahnya, ke rumah Itban bin Malik, wa ayyusalliya fi makanin min baitihi, dan melaksanakan salat pada satu tempat yang ada di rumahnya, liyattakhidahu musalla, agar tempat tersebut kemudian bisa beliau jadikan sebagai musalla, sebagai masjid, sebagai tempat salat. فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم ومعه طائفة من أصحابه. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengijabah permohonan permintaan Itban bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau keluar bersama beberapa sahabatnya menuju rumah sahabat yang mulia Itban radhiyallahu taala anhu. Minhum Abu Bakr wa Umar radhiyallahu taala anhuma. Di antara yang menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar menuju rumahnya Itban adalah sahabat yang mulia Abu Bakar, begitupun Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhuma. Falamma dakhala al-bait, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memasuki rumahnya Itban bin Malik radhiyallahu taala anhu, qala aina turidu an usalli, bertanya kepada Itban, di manakah yang engkau inginkan aku melaksanakan salat, atau aku memimpin kalian untuk melaksanakan salat? Qala salliha huna, fa asyara ila nahiyatin minal bait. Maka Itban memberikan isyarat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memimpin salat di salah satu sudut rumah. Di salah satu sudut rumah beliau radhiyallahu taala anhu. Fa shalla bihimun nabiy sallallahu alaihi wasallam rak'atain. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla bihim, memimpin salat, memimpin mereka dalam melaksanakan salat 2 rakaat pada saat itu. Setelah melaksanakan salat 2 rakaat, thumma jalasa ala ta'amin sana'uhu lah. Kemudian beliau dan para sahabatnya menyantap makanan yang dibuatkan untuk semuanya, yang dibuatkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitupun dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Apa yang dilakukan setelah melaksanakan salat? Faja'alu yatadzakarun, mereka bermudzakarah, mereka berbincang-bincang. Mudzakarah, berbincang-bincang, namun berbincang-bincang tentang ilmu. Tentang ilmu, bukan kebanyakan perbincangan-perbincangan kita hari ini ketika kita duduk bersama teman-teman kita, ketika kita duduk bersama sahabat-sahabat kita. Kemudian mereka berbincang-bincang. Fadzakaru rajulan yuqalu lahu Malik ibn Duhsham, dan salah seorang di antara mereka menyebutkan seseorang yang bernama Malik ibn Duhsham.
Malik ibn Dukhsham. Faqala ba'duhum, maka sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika nama ini disebutkan di tengah-tengah perbincangan mereka, ada yang berkata, ada yang kemudian berkata, huwa munafiq. Malik ibn Dukhsham adalah seorang munafik. Adalah seorang munafik. Dan kalimat ini didengarkan oleh yang hadir, didengarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tatkala Nabi mendengarkan kalimat tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, la taqul hakadha. Janganlah engkau mengatakan seperti itu. Nabi memberikan teguran kepada salah seorang di antara sahabatnya yang mengatakan bahwa Malik ibn Dukhsham adalah seorang munafik. La taqul hakadha. Jangan engkau mengatakan seperti itu. Alaysa qala la ilaha illallah yuridu bidzalika wajhallah? Tidakkah dia, bukankah dia sudah mengucapkan, sudah mempersaksikan bahwa la ilaha illallah, tiada ilah yang berhak disembah dengan benar selain Allah Subhanahu wa taala, yuridu bidzalika wajhallah. Dia menginginkan dengan kalimat tersebut wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Barulah kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa inna Allah harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas neraka bagi siapa yang mengatakan, yang berkata, yang bersaksi la ilaha illallah yuridu bidzalika wajhallah. Dia menginginkan dengan kalimat tersebut, au yabtagi bidzalika wajhallah, dia menginginkan dengan keinginan yang kuat dengan kalimat tersebut wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Hadha huwa al-hadits. Maka ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh melanjutkan dengan menjelaskan, fanahahum ay yaqulu hakadha. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang mereka semua yang mengucapkan, begitupun yang mendengarkan. Dan larangan ini juga sampai kepada kita semua untuk mengatakan, jangan sampai mengatakan sebagaimana yang dikatakan atau yang diucapkan oleh salah satu dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hadir di majlis tersebut. Kenapa ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Li'annahum la yadruna amma fi qalbi. Ini di antara ilahnya. Karena siapa di antara kita, siapa di antara manusia, termasuk sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengetahui apa yang ada di dalam hatinya Malik ibn Dukhsham. Tidak ada di antara manusia yang mengetahui apa yang ada di dalam hatinya. Wali'annahu yashhadu an la ilaha illallah. Dan secara zahir dia telah bersyahadat. Dia telah mengucapkan, mengikrarkan la ilaha illallah, bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa huna ar-rasul qala hakadha. Dan dalam konteks ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la taqul hakadha, jangan kalian mengatakan seperti itu ketika ucapan di antara sahabat ditujukan kepada Malik ibn Dukhsham. Walam yubarri'ir rajul. Bukan maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mensucikan Malik ibn Dukhsham dari gelar munafik, tidak. Karena tidak ada yang mengetahui kecuali ada wahyu yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mengetahui. Jadi konteks ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la taqul hakadha, bukan berarti yubarri'ur rajul, dari mensucikan seseorang tersebut dari
dari kemunafikan ataupun sifat-sifat jelek yang lainnya. Innama ata bi ibaratin ammah bi anna Allah harrama 'ala an-nar man qala la ilaha illallah yabtagi bidzalika wajha Allah. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan dengan konteks kalimat umum. Bukan hanya buat Malik ibn Dukhsham. Konteksnya umum. Bi anna Allah harrama 'alan nar. Bahwasanya siapa saja yang mengatakan la ilaha illallah yabtagi bidzalika wajh Allah, dengan kalimat tersebut dia mengharapkan, dia menginginkan wajahnya Allah Subhanahu wa taala, Allah haramkan baginya neraka. Siapa saja yang mengatakan, ya, termasuk Malik ibn Dukhsham. Wanaha, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan kepada sahabatnya, di mana beliau melarang an nutliqa alsinatana fi ibadillahi alladzina zahiruhumus salat, untuk memutlakkan lisan-lisan kita, sehingga dengan beraninya mengatakan keluar dari lisan kita terhadap salah satu dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan kalimat yang tidak kita ketahui hakikatnya, apakah dia munafik, musyrik, kafir, dengan tuduhan-tuduhan yang serupa. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan untuk kita menahan lisan-lisan kita, khususnya pada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala alladzina zahiruhumus salah atau zahiruhumus salah, yang tampak di pandangan-pandangan kita dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa menjerumuskan dia ke dalam kefasikan. Yang zahirnya baik, maka tidak boleh kita memutlakkan karena kita berprasangka kepadanya. Tidak boleh kemudian kita memutlakkan dengan mengatakan hadzal rajulu rajulun fasik misalnya. Ya, orang ini adalah orang fasik. Wa naqul, ataupun misalnya ada yang mengatakan hadza mura'in wa hadza fasikun. Orang ini beribadah tujuannya adalah riya. Dia riya di dalam ibadahnya. Siapa yang mengetahui apa yang ada di dalam hatinya? Siapa yang tahu niatnya? Apakah dengan beraninya kita menghukumi hanya karena berdasarkan prasangkaan? Maka tentunya agama kita yang mulia ini mengatur perkara-perkara tersebut, memberikan pelajaran kepada kita bahwa pada perkara-perkara sosial yang bisa merusak hubungan antara satu muslim dengan muslim yang lainnya, maka harus didasari dengan hal-hal yang jelas. Tidak boleh hanya didasari dengan persangkaan semata. Tidak boleh didasari dengan persangkaan semata. Begitupun hadza fasik. Dia adalah orang fasik. Wa ma asbaha dzalika, dan yang serupa dengan kalimat-kalimat tersebut yang kita tidak mengetahui bagaimana yang ada di dalam hati hamba-hamba tersebut. Li'annana, karena lau akhadna bima nazunnu, kalau kita berhukum, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengambil hukum didasarkan oleh prasangka, didasarkan oleh dugaan, fasadatid dunya wal akhirah, maka sungguh akan rusak dunia dan akhirat kita. Sungguh akan rusak dunia dan akhirat kita. Kenapa? Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat dasarnya manusia, fakatsirum minan nas nadhunnu bihim su'a. Karena kebanyakan manusia yang kita lihat bahkan terkadang
yang kita tidak pernah bertemu dengannya secara langsung. Kita manusia sifat dasarnya banyak berprasangka buruk terhadap mereka. Banyak berprasangka buruk terhadap mereka. Ketika kita mengambil hukum berdasarkan prasangka, ini akan merusak dunia kita, sosial kita di dunia dengan sesama manusia. Begitupun akan merusak akhirat kita. Akan merusak akhirat kita. Kita disibukkan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Tidak disibukkan dengan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walakin la yajuzu an naqula dzalika wa zahiruhumus shalah. Tidak boleh bagi kita untuk mengatakan perkataan-perkataan sebagaimana yang dijelaskan tadi, hadza mura'in, ini berlaku ria di dalam ibadahnya, hadza fasik, hadza kafir, dan padahal yang tampak dari dirinya adalah kebaikan. Tampak dari diri orang tersebut adalah kebaikan. Walihada qala ulama, oleh karenanya sebagian dari ulama kita mengatakan yahrumu dhannus su'i bi muslimin zahiruhul adalah. Haram hukumnya bagi kita untuk berprasangka buruk kepada sesama muslim, zahiruhul adalah, kalau yang tampak dari dirinya adalah keadilan, adalah kebaikan. Haram bagi kita untuk berprasangka buruk kepada saudara kita. Kemudian Asy-Syaikh rahimahullahu ta'ala melanjutkan qauluhu, sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna Allah harrama 'alan nar, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan atas neraka. Ay, maknanya adalah mana'a minan nar, Allah menghalanginya untuk masuk neraka. Au mana'an nara an tusibahu, atau Allah subhanahu wa ta'ala, maknanya yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala melarang neraka untuk menimpanya, maksudnya adalah menyentuhnya. Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan bagi neraka untuk menimpanya, maksudnya adalah menyentuhnya. Tidak boleh bagi neraka untuk menyentuh hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang mempersaksikan la ilaha illallah yabtagi bidzalika wajh Allah. Dia mengharapkan dengan kalimat tersebut wajahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Qauluhu, sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah, siapa saja, man sifatnya umum, yang mengucapkan la ilaha illallah bisyartil ikhlas, dengan syarat ikhlas dalam ucapan tersebut. Ikhlas dalam ucapan tersebut. Tentunya kita telah mempelajari bersama syurut la ilaha illallah. Di antara ulama ada yang membaginya menjadi 7, ada yang membaginya menjadi 8. Salah satu syaratnya adalah al-ikhlas. Ikhlas di dalam ucapan tersebut. Apa dalilnya bahwa ikhlas itu merupakan syarat la ilaha illallah? Bidalili qawlihi, dengan dalil berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam selanjutnya, yabtaghi bidzalika wajhallah, dia mengharap dengan ucapan tersebut, dengan kalimat la ilaha illallah, wajahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ayatlubu wajhallah, dia menuntut, dia meminta wajahnya Allah subhanahu wa ta'ala dengan kalimat tersebut. Dan Asy-Syaikh menjelaskan, wa man talaba wajhan fala budda an ya'mala kullama fi wus'ihi lil wusuli ilaih. Dan siapa saja yang menuntut satu wajah,
yang meminta satu wajah, fala budda an ya'mala kullama fi wus'ihi lil wusuli ilaih. Maka pasti dia melakukan segala bentuk upaya yang bisa dia lakukan. Pasti dia melakukan segala bentuk upaya yang bisa dia lakukan lil wusuli ilai, agar dia sampai kepada tujuannya tersebut. Sampai kepada mendapatkan wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Lianna mubtaghi asy-syai' yas'a fil wusuli ilaih. Karena yang menuntut, yang mencari sesuatu pasti mengeluarkan upaya, pasti meniti jalan untuk sampai kepada sesuatu tersebut. Dalam hal ini untuk sampai kepada wajahnya, ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa alaihi, oleh karenanya, fala nahtaju ila qawli az-Zuhri. Maka pada dasarnya kita tidak membutuhkan penjelasannya Al-Imam Az-Zuhri. Al-Imam Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala huwa tabi'i, seorang tabi'in, Abu Bakar Muhammad ibn Muslim ibn Ubaidillah ibn Abdullah ibn Shihab Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala, seorang alim yang sangat terkenal. Namun dalam hal ini kita tidak membutuhkan pernyataan beliau atau penjelasan beliau ketika menjelaskan tentang hadis yang mulia tersebut. Kama fi sahihi Muslim, sebagaimana tertuan di dalam sahihnya Imam Muslim rahimahullahu taala, haitsu qala, di mana beliau menjelaskan tentang hadis tersebut, thumma wajabat ba'da dzalika umur. Setelah mengucapkan la ilaha illallah, maka wajib baginya perkara-perkara yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hurrimat umur. Jadi ada perkara yang diwajibkan yang Allah tuntut atasnya, begitupun ada perkara yang Allah Subhanahu wa taala haramkan untuk dia lakukan. Fala yaghtarru mughtarrun bihadza. Maka jangan sampai ada yang terpedaya dengan bimujarrad man qala la ilaha illallah, dengan hanya memahami bahwasanya hanya sekedar atau cukup dengan mengatakan la ilaha illallah saja, kemudian diharamkan baginya neraka. Ada penjelasannya Al-Imam Az-Zuhri. Namun dalam hal ini Syekh menjelaskan kita tidak memerlukan penjelasan tersebut. Kenapa? Fal haditsu wadihud dalalah. Karena petunjuk dalil tersebut jelas, yang menerangkan kepada kita ala syartiyatil amal, bahwa bukan hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah, tapi ada konsekuensi amal di dalamnya. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, al-amalu min musammal iman. Berbeda dengan kelompok apa? Yang berkata bahwa iman itu sekedar dengan ucapan saja. Murji'ah. Berbeda dengan Murji'ah. Maka al-hadith wadihud dilalah atau ad-dalalah, bahwa di dalam hadis tersebut mempersyaratkan amal. Liman qala la ilaha illallah, bagi siapa saja yang bersyahadat bahwa tiada ilah yang berhak disembah dengan benar selain Allah Subhanahu wa taala. Aina dilalah? Mana dilalahnya? Haitsu qala, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, melengkapi dengan menyebutkan yabtagi bidzalika wajh Allah. Dengan kalimat tersebut dia mengharapkan, dia mencari, dia menuntut wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas merupakan syarat apa, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Syarat bagi setiap ibadah.
Artinya ketika ikhlas itu diisyaratkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya ada komponen ibadah di dalamnya. Ada ibadah yang dituntut di dalamnya. Bukan hanya sekedar mengucapkan kalimat tersebut. Bukan hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah, tetapi ada ibadah-ibadah yang merupakan konsekuensi dari kalimat-kalimat tersebut. Walidha qala ba'd as-salaf, oleh karenanya sebagian as-salaf inda qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika menjelaskan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, miftahul jannah la ilaha illallah. Kuncinya surga itu adalah la ilaha illallah. Kuncinya surga itu adalah la ilaha illallah. Lakin penjelasannya, man ata bimiftahin la asnana lahu fala yaftahu lah. Siapapun yang membawa kunci yang tidak ada gigi-giginya atau tidak ada geriginya, maka tidak mungkin dia bisa membuka dengan menggunakan kunci tersebut. Ini ibarat asnan di sini adalah konsekuensi dari kunci tersebut agar pintu yang dikunci itu bisa terbuka. Naam. Jadi man ata bimiftahin la asnana lahu fala yaftah lahu atau fala yaftahu lahu. Qala Syekhul Islam menjelaskan, Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, lagi viral sekarang pembahasan tentang beliau rahimahullahu taala, masyaallah. Tapi al-haq bayyin, yang benar itu jelas. Dan jelas melalui lisan-lisannya orang-orang yang jelas. Para ulama-ulama yang sezaman dengan beliau dan ulama-ulama seterusnya sampai hari kita, sampai di hari saat ini, menjelaskan bagaimana kemuliaan beliau. Meskipun kita tidak memungkiri bahwa beliau adalah manusia biasa. Qad yukhti wa qad yusib. Bisa jadi beliau melakukan kesalahan dan bisa jadi beliau melakukan kebaikan. Namun fadilatuhu khairu ma ayyatakallama bih. Jauh lebih baik, jauh lebih mulia dibandingkan apa yang bisa diucapkan oleh lisan kita. Membabil mubalagh. Nah, qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah, innal mubtaghiya, sesungguhnya para pencari. Di sini pencari wajah Allah Subhanahu wa taala. La budda an yukammila wasail al-bughya. Untuk menjelaskan agar kita memahami dengan baik, maka pasti dia menyempurnakan segala bentuk wasilah-wasilah. Segala bentuk wasilah-wasilah, segala bentuk sarana-sarana untuk sampai kepada apa yang ia cari. Untuk sampai kepada al-bughyah, sampai kepada tujuannya. Dimanfaatkan semua wasilah-wasilahnya. Dimanfaatkan semua sarana-sarananya. Itulah hakikatnya pencari. Mubtagi. Kalimat di dalam hadis, ia betagi. Maka makna yang benar dari mubtagi, la budda ayyukammila wasail al-bughyah. Dia pasti mencari, menyempurnakan semua wasilah-wasilah, semua sarana-sarana untuk sampai kepada tujuannya. Wa idza akmalaha, dalam hal ini ketika dia sudah menyempurnakan semua wasilah-wasilah yang bisa mengantar dia sampai kepada tujuan, dia sudah menyempurnakan semua wasilah-wasilah yang bisa mengantarkan dia sampai kepada wajahnya Allah Subhanahu wa taala, sampai kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Hurrimat alaihi nar tahriman mutlaqa. Maka Allah Subhanahu wa taala secara mutlak mengharamkan atasnya neraka. Mengharamkan atasnya neraka dengan syarat dia sudah menyempurnakan semua sarana-sarana
untuk sampai kepada ridhonya, wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza ata bil hasanati 'ala al wajhil akmal, maka apabila dia datang dengan kebaikan-kebaikan yang lebih sempurna, dia melaksanakan dengan lebih sempurna, lebih menyempurnakannya lagi, fa innan nara tahrumu alaihi tahriman mutlaqan. Karena di antara wasilahnya adalah atabil hasanat, melakukan, mengamalkan perbuatan-perbuatan yang baik. Maka ketika dia melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, ya, perbuatan yang baik batasannya adalah syariat. Yang dinilai oleh syariat adalah kebaikan. Dengan sempurna, fa innan nara tahrumu alaihi tahriman mutlaqa. Maka pada saat itulah Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan secara mutlak baginya neraka. Wa in ata bi syai'in naqis. Namun ketika seorang pencari datang dengan upaya-upaya namun kurang dimaksimalkan, kurang di dalam amalnya, ada di antara kewajiban-kewajiban mungkin yang ditinggalkannya, atau ada di antara perkara-perkara yang diharamkan, ia terjerumus melakukan perkara-perkara tersebut. Inilah yang disebutkan bisyai'in naqis, tidak sempurna. Fa innal ibtigha'a fihi naqsun. Maka begitu pun ada kekurangan dari apa yang dia tuntut. Ada kekurangan dari apa yang dia cari. Fayakunu tahrimun nari alaihi fihi naqsun. Maka begitu pun pengharaman neraka atasnya. Di situ juga ada kekurangan. Semakin sempurna dia melaksanakan ibadah, melaksanakan amal yang baik, maka semakin sempurna pengharaman neraka yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya. Namun kalau kurang juga pengharaman neraka yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya. Akan tetapi lakin yamna'uhu ma mana'ahu min at-tauhid min al-khulud fi an-nar. Akan tetapi dia terhalangi dengan tauhid yang dia miliki, dengan la ilaha illallah yang dia persaksikan, dengan la ilaha illallah yang dia ucapkan. Dia terhalangi dari apa? Minal khuludi finnar, dari kekal di neraka. Terhalangi dari kekal di neraka. Beliau rahimahullahu ta'ala di sini ingin menjelaskan tentang akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah pada para pelaku dosa besar. Para pelaku dosa besar yang belum sempat mentaubatkan dosanya tersebut selama hidupnya di dunia. Wa kadza man zana, diberikan contoh yang lain. Demikian juga orang yang melakukan zina, au syaribal khamr, meminum minuman keras, au sarak, mencuri. Fa idza fa'ala syai'an min dzalika, kalau ada di antara orang yang beriman, bersaksi la ilaha illallah, melakukan dari dosa-dosa tersebut, thumma qala hina fa'alahu, kemudian dia mengatakan pada saat dia melakukan dosa tersebut, pada saat misalnya dia melakukan perzinahan, pada saat dia meminum minuman keras, pada saat dia mencuri, asyhadu an la ilaha illallah abtagi bidzalika wajh Allah. Pada saat dia berzina, dia mengatakan kalimat asyhadu an la ilaha illallah abtagi bidzalika wajh Allah. Aku bersaksi bahwasanya la ilaha illallah, aku berharap dengan kalimat tersebut wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahuwa kadhibun fi za'mihi. Maka kita mengatakan berdasarkan hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia dusta dengan pernyataan tersebut.
pada saat dia melakukan maksiat tersebut. Dia dusta dengan pernyataan tersebut. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih menjelaskan la yazni dzani hina yazni wa huwa muslim wa huwa mu'min. Tidaklah seorang pezina melakukan zina pada saat dia berzina tersebut dalam keadaan beriman. Wala yasriku sarik hina yasrik wa huwa mu'min. Begitupun tidaklah seorang pencuri pada saat dia mencuri melakukan aksinya, tidaklah dia dalam keadaan beriman. Wala yashrabu syarib yashrabul khamr hina yashrab wa huwa mu'min. Begitupun seorang yang meminum khamar, tidaklah dia meminum khamar pada saat melakukan aksinya meminum khamar, tidaklah dia dalam keadaan beriman pada saat tersebut. Kenapa? Karena dia dalam keadaan beriman, sadar dengan keimanannya, maka itu pasti dia tinggalkan. Dia lupa dengan keimanannya pada saat itu. Fadlan an ayyakuna mubtagiyan wajh Allah. Apalagi sampai dia mengatakan, kalau sampai dia mengatakan kalimat tersebut saya beriman, atau mengatakan la ilaha illallah, saya mengharap dengan kalimat tersebut wajahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dijelaskan berikutnya, fa fil hadithi raddun 'ala al-murji'ati alladhina yaqulun yakfi qawlu la ilaha illallah. Di hadis yang mulia ini terdapat bantahan bagi murji'ah, bagi orang-orang murji'ah alladzina yaqulun, di mana mereka berkeyakinan, di mana mereka mengatakan yakfi qaulu la ilaha illallah, cukup dengan mengucapkan la ilaha illallah, cukup dengan mengucapkan la ilaha illallah. Ini murji'ah secara umum. Adapun nanti penjelasannya, tafsil, ada di antara juga yang biasa kita dengarkan dari ulama kita yang namanya murji'atul fuqaha. Ya, murji'atul fuqaha. Tapi ini murji'ah secara umum, di mana mereka berkeyakinan bahwa yakfi qaulu la ilaha illallah. Cukup dengan ucapan la ilaha illallah saja sudah sempurna keimanannya. Imannya langsung sama dengan imannya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Nah, duna ibtigha'i wajhillah, tanpa perlu mencari wajahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya tanpa perlu amal. Sekaligus wa fihi raddun 'alal khawarij wal mu'tazilah. Sekaligus di dalam hadis yang mulia ini bantahan terhadap orang-orang khawarij dan orang-orang mu'tazilah. Orang-orang khawarij dan mu'tazilah pada perkara ini sama saja. Sama keyakinan mereka. Lianna zahiral hadith anna man fa'ala hadhil muharramat. Secara zahir, hadis yang mulia ini menjelaskan siapa saja yang melakukan perkara-perkara yang diharamkan tersebut. Secara zahir, hadis itu menjelaskan la yukhalladu finnar. Dia tidak akan dikekalkan di dalam neraka. Lakinnahu mustahiqun lil uqubah. Akan tetapi dia berhak untuk dihukum oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wahum yaqulun, dan mereka khawarij mu'tazilah mengatakan inna fa'ilal kabirati mukhalladun finnar. Pelaku dosa besar kekal di neraka. Ini sama keyakinannya antara khawarij dan mu'tazilah. Ya, perbedaannya hanya kondisinya mereka di dunia. Perbedaan di antara khawarij dan mu'tazilah. Kondisinya di dunia, pelaku dosa besar, khawarij kharijun minal millah. Keluar dari Islam. Pelaku dosa besar. Keyakinannya, akidahnya, orang-orang khawarij keluar dari agama Islam. Keyakinannya orang-orang mu'tazilah, pelaku dosa besar di dunia,
fi manzilatin bainal manzilatain. Di satu kedudukan di antara dua kedudukan. Artinya laisa bimu'minin wa laisa bikafir. Dia tidak beriman tapi tidak kafir juga. Enggak tahu apa statusnya yang sebenarnya. Tidak beriman, tidak kafir. Yang kita tahu kalau tidak beriman, kafir. Nah, itu keyakinannya Mu'tazilah. Adapun kondisinya pelaku dosa besar yang membawa dosa besarnya di akhirat, mereka berdua sama. Mereka berdua meyakini bahwa orang tersebut kekal di neraka. Jadi sebenarnya kalau kita teliti pendapatnya dalam hal ini kurang lebih sama. Bukankah tujuan kita memang akhirat nanti antara surga dan neraka? Adapun perbedaannya di dunia ada khilaf lafzi, perbedaan yang sifatnya lafaz saja. Natijahnya hasilnya sama. Insyaallah setelah kita mendengarkan azan Isya kita melanjutkan sedikit. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sedikit kita lanjutkan, ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita masuk ke dalil selanjutnya. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala Musa alaihi salam ya Rabbi علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال قل يا موسى لا إله إلا الله. قال يا ربي كل عبادك يقولون هذا. قال يا موسى لو أن السماوات السبع وآمرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه. Dari sahabat yang mulia Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Musa alaihi salam berkata kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Rabbi, ya Rabbku, allimni syai'an, ajarkan kepadaku sesuatu, kalimat, adhkuruka wa ad'uka bihi, yang dengannya aku berzikir, aku mengingatmu, dan aku berdoa kepadamu. Qala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepadanya, Qul ya Musa, ucapkanlah ya Musa, la ilaha illallah. Ucapkanlah la ilaha illallah. Diperintahkan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Sampai di sini, ikhwan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hadisnya hadis yang sahih. Hadisnya hadis yang sahih. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam Kitabul Masajid, Babur Rukhsati fit takhallufi anil jama'ah bi udhrin. Satu bab dengan hadis yang sebelumnya. Tapi hadis yang sahih dari sahabat Itban ibn Malik. Itban bin Malik radhiyallahu taala anhu. Adapun lanjutannya, qala ya Rabb, kullu ibadika yaquluna hadha. Ya Allah, atau ya Rabbi, wahai Rabbku, semua hambamu mengucapkan la ilaha illallah, mengucapkan kalimat tersebut. Nah, ini bukan bentuk protes, ya, tapi beliau ingin ada kalimat yang dikhususkan diberikan kepada beliau, tidak kepada yang lainnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Musa, ya Musa, dalam hadis qudsi, "Lau anna as-samawati as-sab'a wa amirahunna ghairi wal aradina as-sab'a fi kiffatin wa la ilaha illallah fi kiffah malat bihinna la ilaha illallah." Andai kata
7 lapis langit. Beserta semua yang ada di dalamnya. Semua penghuni langit tersebut. Ditambah 7 lapis bumi. Diletakkan pada salah satu daun timbangan. Diletakkan pada salah satu daun timbangan. Wa la ilaha illallah fi kiffah. Kemudian la ilaha illallah diletakkan di daun timbangan yang lainnya. Ya. La ilaha illallah, kalimat yang sangat singkat, yang sangat mudah untuk diucapkan melalui lisan kita. Kalau ditimbang antara keduanya, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Malat bihinna la ilaha illallah. Malat sakulat. Maka jauh lebih berat la ilaha illallah dibandingkan 7 lapis langit beserta isinya, begitupun 7 lapis bumi. Ditambah 7 lapis bumi. Lebih berat la ilaha illallah. Ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini kesimpulannya adalah hadis dhaif. Ya, meskipun dhaifnya laisa bisyadidid dha'f. Tidak dengan dhaif yang berat, tapi dhaif. Ya, hadis dhaif. Namun naik derajatnya kepada hasan li ghairi. Naik derajatnya kepada hasan li ghairi berdasarkan riwayat-riwayat yang lain yang semakna dengan hadis ini. Pernah mendengarkan tentang hadithul bitaqah? Hadis kartu. Ya. Salah satu yang menguatkan hadis ini, menguatkan maknanya adalah hadithul bitaqah. Dan hadithul bitaqah adalah hadis yang sahih atau alal aqal hasan. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan innallaha sayukhallisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaik yaumal qiyamah. Nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan memanggil seseorang, dipanggil di depannya semua makhluk. Fatunsyaru alaihi tis'atun wa tis'ina sijilla. Setelah dia dipanggil, dia berdiri di hadapan semua makhluk, dibukakan 99 catatannya. Dibukakan 99 catatannya. Sifat setiap catatan tersebut kullu sijillin muddal basar. Satu dari catatan tersebut panjangnya sejauh mata memandang. Ada 99, isinya semua dosa. Isinya semua maksiat. Thumma yuqal. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadanya, "Atunkiru min hadza syai'an?" Apakah ada sedikit pun, satu catatan yang engkau ingkari dari 99 catatan tersebut? Apakah ada sedikit pun? Dia menjawab, la ya Rabb. Dia mengakui semua yang dia lakukan di 99 catatan tersebut adalah kebenaran. Allah mentakid lagi supaya dia punya uzur. Adzalamatka katabatil hafizun? Apakah malaikat yang aku tugaskan untuk mencatat amalmu melakukan kezaliman kepadamu? La ya Rabb. Dia menjawab lagi, tidak ya Rabb. Oke, berarti dari segi itu dia sudah mengakui. Dicari lagi yang lain. Afalaka udhrun aw hasanatun? Apakah engkau ketika melakukan dosa-dosa tersebut ada uzur? Ada uzur yang kemudian memaksamu untuk melakukan dosa tersebut? Aw hasanatun? Atau apakah engkau memiliki satu saja kebaikan yang dengan kebaikan tersebut bisa menghapuskan dosa? Fabuhitar rajul. Kaget dia dengan pertanyaan Allah Subhanahu wa taala, faqal la ya Rabb. Tidak ada ya Rabb.
Dan Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman kepadanya, innalaka indana hasanatan wahidah. Sesungguhnya engkau memiliki satu kebaikan di sisi kami. Ada satu kebaikanmu di sisi kami. Wa innahu la zulma 'alaikal yaum. Dan sesungguhnya hari ini adalah hari ditegakkannya keadilan. Tidak ada sama sekali kezaliman pada hari tersebut. La zulma 'alaikal yaum. Fayukhraju bitaqatan fiha ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Di riwayat yang lain fiha la ilaha illallah. Maka dikeluarkan satu bitaqah, satu kartu. Kartu kecil. Di dalam kartu tersebut ada la ilaha illallah. La ilaha illallah. Faqala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat, uhdur waznaka atau ukhdur waznahu, hadirkan timbangannya. Hadirkan timbangannya. Kemudian karena dia pun melihat betapa kecilnya kartu tersebut dibandingkan dosa-dosanya yang 99 catatan, satu catatan sejauh mata memandang, dia terheran kemudian bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ma hadhil bitaqa ma'a hadhihi sijillat?" Ya Allah, apa artinya kartu yang kecil ini dibandingkan catatan dosa tersebut? Allah berfirman kepadanya, "Fa innaka la tuzlam." Engkau tidak akan dizalimi. Engkau tidak akan dizalimi. Maka fatuda'us sijillat fi kiffah. 99 catatan tadi diletakkan pada salah satu daun timbangan. Wal bitaqatu fi kiffatin. Dan kartu tadi diletakkan di daun timbangan yang lain. Apa yang terjadi? Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa thaqulatil bitaqah wa tashatis sijillat. Ternyata catatan tersebut jauh lebih ringan dibandingkan satu kartu tadi yang tertulis di dalamnya la ilaha illallah wa la yaqulu ma'asmillahi syai'un. Tidak ada yang lebih berat dibandingkan namanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hadis yang sangat mulia menjelaskan kepada kita betapa mulianya hamba-hamba yang senantiasa beriman dengan benar, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Adapun penjelasan tentang hadis ini jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, atau penjelasan tentang hadis yang pertama tadi dikuatkan dengan hadisul bitaqah, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillahi taala. Hada wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.